Ikaw ba yung tumawag? Pwede ko ba masilip yung kwarto? Pwede ba ako manghingi ng favor sa'yo? Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Nico. Ia seorang model amatir yang sedang mengikuti proses casting untuk menjadi bintang iklan. Impiannya adalah mewujudkan karir yang cemerlang di dunia modeling. Setelah audisi, Nico berusaha mencari tempat tinggal yang dekat dengan kantor agensi tersebut untuk memudahkan perjalanannya. Tak lama kemudian, seorang wanita yang bernama Annalyn datang menyambut Nico. Ia terkejut karena Annalyn, sang pemilik kos tersebut, ternyata sangat cantik dan sangat aduhai. Nico merasa bahagia karena selain mengejar karir, ia juga tidak bisa mengabaikan daya tarik Annalyn yang membuatnya gugup dan terpesona. Ketika berkeliling melihat kamar yang akan dihuni, Nico merasa sangat senang. Meskipun bangunan kos tersebut cukup tua, namun fasilitas yang disediakan sangat lengkap. Lalu ketika mendengar harga sewa bulanan sebesar 8.000 peso, Nico merasa khawatir karena keuangannya sangat terbatas. Ia pun meminta potongan harga kepada Annalyn. Nico menawar 4.000 peso dengan harapan bisa membayar sesuai kemampuan uangnya. Akhirnya, Annalyn pun menyetujui tawaran tersebut. Keesokan harinya, dengan bantuan temannya bernama Paulo, Nico mulai merapikan kamarnya. Paulo terkejut mendengar bahwa harga sewa kosan temannya sangat murah. Ia berasumsi Annalyn menyukai Nico, namun Nico tidak terlalu memikirkannya dan fokus merapikan kamar. Kemudian Annalyn datang memberikan kunci kamar dan kunci gerbangnya. Dia juga menawari bantuan untuk membersihkan kamar Nico. Awalnya Nico pun menolak, tetapi Annalyn terus memaksa hingga akhirnya Nico menerima bantuannya. Dari situ Nico mulai curiga, Annalyn mungkin memiliki perasaan khusus meski ia sangat masih ragu. Keesokan harinya Nico kembali mengikuti casting iklan, namun ia gagal dan ia sangat bersedih karena juga kehabisan uang. Paulo menyarankan Nico mencari pekerjaan lain, namun Nico menolak karena masih berambisi menjadi artis terkenal. Suatu hari saat Nico bermain dengan teman agensinya, tanpa sengaja Annalyn diam-diam menonton dari balik cermin. Pagi harinya Annalyn menyiapkan sarapan untuk neneknya dengan penuh perhatian. Di sela waktu, ia bercerita kepada neneknya tentang penghuni baru mereka, yaitu si Nico. Neneknya hanya terdiam dengan ekspresi yang tidak bersahabat, seolah-olah ia menyimpan sebuah rahasia. Di tempat berbeda, Nico dan Paulo kembali gagal casting. Setibanya di kos, Nico bertemu Annalyn di kamar mandi umum dan bertanya soal laundry karena semua bajunya telah dipakai. Annalyn menawarkan untuk menyucikannya. Awalnya Nico menolak, namun karena besok ada acara casting penting, ia pun menerima tawaran tersebut. Tak lama kemudian Nico mendapat telepon dari pacarnya yang bekerja di luar negeri. Pacarnya menawarkan pekerjaan, tapi Nico menolak karena merasa pekerjaan itu tidak sesuai dengan jiwanya yang sebagai seniman. Pacarnya khawatir karena Nico belum pernah lolos casting. Nico pun marah karena merasa diremehkan. Lalu pacarnya pun meminta maaf dan berjanji pulang minggu depan. Namun anehnya, Nico tidak merasa bahagia mendengar kabar itu. Keesokan harinya Nico kembali gagal casting. Paulo mengajaknya minum, namun Nico menolak dan memilih pulang. Saat di kos, Annalyn memberitahu bahwa pakaian Nico sudah dibereskan. Sebagai balasannya, Nico pun menawarkan Annalyn minuman dan mengajak untuk membobol lahan. Tapi Annalyn tiba-tiba kabur dan merasa malu dengan perasaannya sendiri, cuy. Pagi harinya Nico pun menemui Annalyn untuk meminta maaf. Annalyn hanya tersenyum tanpa berkata apapun. Untuk mengalihkan suasana, Nico bertanya soal foto-foto di dapur. Annalyn menceritakan bahwa orang tuanya sudah meninggal saat ia kecil dan ia pun dirawat oleh neneknya yang bernama Esther, yang kini lumpuh akibat jatuh dari tangga dan ia mengelola rumah sebagai kos khusus pria. Saat Annalyn bertanya tentang keluarga Nico, ia menjelaskan bahwa hubungannya dengan orang tuanya kurang harmonis. Mereka selalu membanggakan kakaknya yang menjadi arsitek dan selalu meremehkannya. Sebagai bentuk terima kasih, Nico menggambar bunga mawar hitam di tangan Annalyn. Saat itulah Annalyn tiba-tiba mencium dan membuat Nico terkejut dan lalu pergi. Annalyn merasa diabaikan dan emosinya memuncak ketika kembali melihat Nico beradegan dengan orang lain. Dalam kekesalannya, Annalyn curhat kepada neneknya tentang perasaannya terhadap Nico.
Keesokan harinya, Annalyn menemui Nico untuk menanyakan siapa yang beradegan dengannya. Ia merasa patah hati dan mengakui bahwa dirinya tidak pantas memiliki Nico. Namun di situ Nico hanya terdiam. Di hari berikutnya saat Nico pergi casting, Annalyn masuk ke kamarnya dan menggunakan barang-barang pribadinya. Malamnya ia kembali mengintip Nico sedang melakukan adegan dengan wanita lain. Karena cemburu, Annalyn mencoba menyingkirkan wanita tersebut saat di kamar mandi. Beberapa hari pun berlalu. Seorang wanita bernama Catherine ternyata tunangan Nico datang dari luar negeri. Annalyn mengintip aktivitas mereka dari jauh dengan wajah yang sangat dingin. Tak lama kemudian, dua polisi datang mencari Nico karena salah satu teman adegannya sedang hilang. Annalyn berbohong bahwa Nico tidak ada di rumah. Polisi pun lalu pergi, tapi berjanji akan kembali. Keesokan harinya, Nico dan Catherine pulang dari pasar. Catherine meminta izin untuk memasak dan Annalyn mengizinkannya. Sebagai ucapan terima kasih, Catherine mengundang Annalyn untuk makan malam bersama. Saat makan, Catherine bercerita bahwa ia dan Nico sudah 5 tahun bersama dan akan menikah. Annalyn menahan rasa cemburu. Setelah makan, ia pun nangis dan curhat kepada neneknya. Ia merasa ditipu karena Nico tidak pernah bilang sudah bertunangan. Neneknya panik mendengar itu dan khawatir Nico dan Catherine akan bernasib sama seperti dirinya dulu. Keesokan harinya, Annalyn mematikan listrik rumah dan meminta Catherine memeriksa neneknya. Saat Catherine lengah, Annalyn menyergap dan membawanya ke ruang bawah tanah. Tak lama kemudian Nico pun pulang. Annalyn berbohong bahwa Catherine sedang keluar dan menyuruh Nico untuk menunggu. Namun tiba-tiba ia memukul Nico hingga dia pingsan dan ia pun membawanya ke bawah tanah. Annalyn kemudian berdandan dengan gaun pengantin dan menemui mereka. Ia menyatakan cintanya kepada Nico dan menuduh mengkhianatinya. Dan akhirnya Annalyn pun menghabisi mereka berdua. Selanjutnya terlihat ada calon penghuni kos baru datang ke rumah Annalyn. Annalyn menyambut dengan senyum hangat, tanda-tanda bahwa ia kini telah memilih target barunya. Dan film pun selesai.